berikut ini saya mohon dari Kiai Haji Lutfi Basori mewakili suara masyarakat secara umum, umat Islam secara pada khususnya mengenai keputusan ini, dan ini juga menjadi hal yang mungkin bisa menjadi catatan terhadap apa yang sudah diputuskan. Tafadhol Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jadi Bapak Ustadz Haji Iskan Kolbalubis dan juga Bapak Haji Hardi Selamat Hud. Kemudian Bapak Dr. Haji Erizal Abdullah, Ustadz Muhammad Thohir, dan juga semua Zomin dan Zumat jadi ya dikatakan ya. Alhamdulillah saya bisa bergabung dalam diskusi ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua, khususnya bagi umat Islam. Kalau tadi yang disampaikan oleh bapak-bapak yang pertama terkait dengan teknis pemberangkatan atau hal-hal yang terkait dengan aturan main. Ya. Alhamdulillah saya ini 8 tahun hidup di Saudi. 3 tahun hidup di Madinah, 5 tahun hidup di Mekah. Dan selalu berinteraksi dengan jamaah haji. Tahun 1983 saya di Madinah, kemudian berikutnya 3 tahun berikutnya pindah ke Mekah, pulang 1991. Itu saya di sana. Jadi cukupan mengerti kondisi jamaah haji karena kita senantiasa berinteraksi ya dengan mereka. Dan saya melihat, pertama juga saya sudah pernah menjadi jamaah haji berangkat lewat ONH. Nah, itu sudah pernah tahun 2004. Jadi punya pengalaman juga. Begini ya, kalau tadi dikatakan saya mewakili masyarakat, ya saya hidup bersama dengan masyarakat ya. Saya tidak di perkantoran, tapi ya di kerumunan-kerumunan massa begitu. Ini jamaah haji Indonesia ini sebenarnya pola pikirnya itu praktis. Mereka itu taat kepada Allah dan taat kepada ulil amri. Khususnya kita bicara masalah haji. Tidak banyak tuntutan-tuntutan, tidak banyak. Nah, tatkala ada ketentuan kewajiban berangkat haji bagi yang mampu, maka umat Islam ini mengumpulkan uang. Sedemikian rupa. Seperti sampai ada film tukang bubur naik haji. Itu bisa kita bayangkan, tukang bubur bisa berangkat haji. Nah, itu karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, taat kepada ulil amri. Yaitu begitu ulil amri menentukan jumlah ONH, ya, ongkos naik haji, berapapun itu dibayar oleh masyarakat. Tidak pernah masyarakat itu menolak atau protes, mohon maaf demo barangkali tidak pernah. Demo, kenapa ongkos ibadah haji sekian-sekian tidak pernah. Tapi tetap dibayar oleh mereka. Yang jadi unik ini, tatkala zamannya Orde Baru itu tahun ini daftar, tahun ini juga berangkat. Atau paling tidak setahun berikutnya lah. Ini berangkat. Nah sekarang kan enggak ini. Tahun ini berangkat, bisa 10 tahun akan datang, baru bisa berangkat. Sekarang daftar itu ya. Dan saya termasuk kebetulan daftar tahun 2014 bersama istri saya. Nah, itu mendapatkan kuota atau jatah menurut keterangannya itu tahun 2024, menunggu 10 tahun. Sampai saya harus bisa berangkat dan menunggu. Sampai sekarang ini kan menunggu berarti kalau 2021, perkiraan 3 tahun lagi saya akan berangkat. Tapi dengan tidak adanya pemberangkatan tahun ini dan tahun kemarin, saya berpikir berarti saya juga ditunda. Begitu. Ini kalau saya sekarang usia masih 56, masih mungkin sekali ya 4 tahun, 3 tahun itu masih seger. Gimana dengan keluarga kita yang daftarnya sudah usia 70 tahun misalnya.
Kalau suruh nunggu lagi kan belum tentu mereka bisa berangkat. Ini kan jadi problem. Jadi masyarakat itu yang banyak dibicarakan ya, bukan teknis seperti manasik haji bagaimana caranya. Itu adalah sudah masuk kalau sudah dekat berangkat ibadah haji begitu. Masyarakat tidak itu yang dipikirkan, tapi usia saya ini berapa? Nah, ini sangat riskan untuk kalau ditunda-tunda seperti itu. Bahkan satu keluarga yang saya jumpai, nah ini ada yang satu keluarga ini misalnya kebetulan saya ini kaya, misalnya saya memberangkatkan 9 dari anggota keluarga saya, mulai dari orang tua, bibi, paman, keponakan. Nah ini mereka daftar dengan uang yang sedemikian ya cukupan lah gitu. Kalau kemarin saya awal bayar itu harus membayar lunas 25 juta ya. Nah berarti kalau 10 orang saya ajak ini kan sudah 250 kan, lumayan 250 juta itu kan besar ya. Nah ini kemudian kalau ditunda-tunda ya pasti menjadi hiruk pikuk semacam demikian. Kemudian juga kita di kalangan pesantren, di kalangan kajian-kajian itu menganalisa ya bahwa dalam ibadah haji itu ada hakullah dan ada hakul adami. Begini, kalau hakullah yaitu kewajiban kita berangkat haji, seperti kita wajib sholat kan begitu ya. Nah, ini sudah maklum lah bagaimana di sana itu tawafnya, bagaimana sa'inya dan lain sebagainya. Ini adalah hakullah. Kalau andai kata kita melanggar hakullah ya kena dam, kena ini atau paling tidak kita istighfar kepada Allah SWT. Begitulah ringkas cerita. Tapi ada satu lagi yaitu hak adami. Gimana? Yaitu ONH-nya, ongkos jamaah haji ini, ongkos naik haji itu adalah hak milik pribadi. Seperti saya, sebut saja saya sudah bayar 25 juta ini ya. Itu kan hak saya, hak pribadi saya kan gitu. Ini andai kata hak pribadi saya itu ternyata tidak ada atau hilang gitu ya, dihilangkan oleh instansi yang saya titipi. Ini kan jadi pembahasan itu, hukumnya bagaimana? Itu kan kalau dipergunakan, apalagi ada isu-isu ya, pernyataan sikap seperti misalnya saya atau kami telah mengizinkan pemerintahan untuk menggunakan dana haji untuk pembangunan infrastruktur misalnya, semacam itu. Ini kan bergulir di masyarakat dan video atau juga rekamannya kan ada. Ini tidak bisa dipungkiri gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang gagalnya jamaah haji tahun ini itu tidak bisa hanya teknis bagaimana diterangkan pertama tadi. Ada unsur-unsur lain, bahkan unsur politis pun dibaca oleh masyarakat. Ada juga yang mengatakan loh sebenarnya kalau ini hak adami gitu ya. Seperti saya aja lah contohnya punya uang 25 juta misalnya. Saya titipkan kepada pegadaian atau kepada kawan. Sama kawan itu kemudian dihilangkan uang tersebut. Maka saya kan berhak menuntut. Baik tuntutan itu di pengadilan dunia, yaitu pengadilan umum, ya, atau juga pengadilan akhirat. Ini menjadi bola liar yang ada di masyarakat. Dan ini memang nyata. Kok bisa ya nggak berangkat? Apalagi katanya tadi ada informasi uang itu ada, tidak hilang ya. Dan kapan pun akan berangkat, kita bisa berangkat. Tapi kenapa nggak berangkat? Ini jadi polemik. Ini itu di masyarakat. Kemudian juga yang perlu kita kita pikirkan begini, kalau kita bicara tentang haji itu kan ada nilai-nilai ya, bahwa kita sekarang lah saya katakan atau paling enggak di orang-orang yang berangkat semestinya bersama saya 10 tahun itu ya, 10 tahun rentan itu kan lama. Tahun 2014 saya daftar haji, tentu bersama dengan sekian banyak orang daftar. Mendapatkan kuota masuk atau berangkat 2024, 10 tahun. Kalau misalnya uang saya 25 juta, itu satu orang. Saya depositokan, ya deposito di bank. Di sini kita tidak bicara halal haramnya, tapi realita ini. Kita deposito di bank. Maka dalam rangka waktu 10 tahun, itu kan ada bunga. Kan gitu, banyak. Itu kalau orang satu aja berapa? Gimana kalau orang 1000? Bagaimana kalau tadi dikatakan 200.000 orang? Ini kan luar biasa, uang itu menjadi berjibun gitu. Ya, nah, sekarang begini, sebagaimana tadi pertama saya katakan sebenarnya masyarakat Indonesia umat Islam itu simpel, praktis. Begitu kita titip uang haji itu, asalkan sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan daftar misalnya,
yang 2024 itu berangkat. Kalau sekarang 2021 ya, itu mereka juga menunggu lama kan. Itu ada dananya ada dan berangkat, itu selesai. Tapi menjadi problem apabila seperti sekarang ini, begitu waktunya haji tidak berangkat, maka mereka akhirnya berhitung, uang saya dikemanakan kan? Ini jadi problem sebenarnya. Coba kalau pelaksana haji ya, saya tidak tahu di sini ini kebijaksanaan siapa, saya belum mempelajari itu, tapi mungkin bapak-bapak dari DPR pusat juga pembicara pertama lebih tahu ya daripada masyarakat. Begini, andai kata ini ya, andai kata penyelenggara haji itu kalau ingin menggunakan atau juga pemerintah lah menggunakan dana abadi umat yang dari hasil deposito itu ya, yang sudah triliunan itu ya, andai kata yang digunakan itu hasil bunga banknya, saya katakan begitu, itu masyarakat tidak bergejolak. Kenapa? Karena tatkala seseorang lillahi ta'ala mau berangkat ibadah haji dan ditentukan oleh pemerintah. Waktu itu saya ingat prosesnya, saya pergi ke Depak, daftar, kemudian dapat surat keterangan, maka saya harus membayar di bank ini atau bank itu. Itu sudah ketentuan dari Depak ya, di daerah Malang waktu itu. Maka saya datanglah ke bank yang sudah ditunjuk dan saya bayar sesuai dengan aturan ya, oleh pemerintah. Saya tidak punya pikiran, dan demikian juga rakyat dan masyarakat tidak punya pikiran bahwa uang yang saya masukkan di situ dengan menunggu sampai 10 tahun, tidak pernah punya pikiran nanti bunga banknya akan saya ambil, enggak. Cuman sudah bicara dengan keluarga, bicara dengan apa ya semuanya, saya mengatakan insya Allah saya akan berangkat haji tahun 2024. Cuman minta itu. Ini ya, tidak pernah berpikir sama sekali berapa hasil saya, deposit saya, bunga saya itu berapa, tidak pernah itu. Andai kata haknya itu diberikan, gitu, diberikan dalam artinya diberangkatkan, tidak ada gejolak umat Islam ini. Tapi tatkala ditunda, ya dengan berbagai macam argumentasi ya gitu. Dan yang unik tadi sampaikan sampai dari Saudi sendiri menolak apa yang dikatakan oleh Menteri Agama itu tadi dikatakan ya, loh enggak begitu sesungguhnya, ini kuota belum dibagi. Akhirnya timbul pertanyaan, jangan-jangan apa yang pernah dikatakan bahwa dana haji boleh dipergunakan untuk infrastruktur, itu enggak ada dana sekarang. Coba misalnya ini masyarakat yang saya temui ya, bincang-bincang ya, dikatakan di warung kopi gitu kan. Coba diaudit misalnya. Dana haji itu diaudit, berapa sih jumlahnya, diterangkan kepada masyarakat. Ini dana haji yang untuk memberangkatkan, misalnya 25 juta kali 100, berarti 100 orang diberangkatkan dengan jumlah sekian, sudah jelas. Adapun hasil dari perbungahan di bank itu dianggap pemerintah atau penyelenggara haji atau yang lain-lain, mungkin diinvestasikan pada apa. Itu masyarakat biasa. Yang jadi masalah kan sekarang tidak begitu. Itu kejadiannya. Yang kedua, kalau kita bicara jujur ini ya tentang dana abadi umat, itu semestinya tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan yang lain. Karena apa? Saya ini kan 8 tahun di Saudi, persis tahu bagaimana pemondokan atau tempat nginepnya jemaah haji Indonesia itu banyak yang tidak layak. Kadang-kadang begini, satu ruangan, saya katakan satu ruangan, sebutlah di situ 5 kali 6 gitu. Itu ada suami istri bersama-sama dengan 6 pasangan, 8 pasangan, jadi tidurnya nggak enak. Itu kan tidak layak namanya. Nah dulu kami mohon maaf ya, kami waktu jadi mukimin di sana, ini paling senang kalau kedatangan atau berinteraksi dengan jamaah haji Malaysia. Kenapa? Karena pemerintahan Malaysia itu menata dengan baik. Bahkan yang namanya ini harga dam itu ya, atau nyembelih kambing dam itu ditentukan oleh negara Malaysia, rapi gitu. Sehingga mukimin itu sangat senang sekali kalau berinteraksi dengan jamaah Malaysia. Itu tertata bagus. Nah, sedangkan di Indonesia ini kalau tadi dihitung-hitung ya, hasil dari bunga bank itu mestinya kan jauh lebih besar dari apa yang didapati oleh jamaah haji Malaysia atau masyarakat Malaysia. Tapi realita di lapangan ini kurang fasilitasnya itu ya. Nah, maka
di sini juga kita memohon gitu kepada pemerintahan gitu ya. Kalau bisa ya jangan ada penundaan semacam ini. Kalaupun memang ada corona dan segala macam itu kan ada sudah 11 negara yang bisa masuk di Saudi. 11 negara itu ada Jepang, ada Amerika, Emirat Arab. Itu ternyata tidak dibatasi. Masa kita di Indonesia dibatasi kan begitu. Nah, ini saya kira pembahasan semacam demikian ini mekar di masyarakat. Ini. Jadi dengan kita mohon atas kejujuran penyelenggara haji, ini kita mohon agar masyarakat yang seperti tukang bubur ini jangan ditunda-tunda lagi itu. Semuanya jadi resah. Nah, kalau resah yang menjadi ribut di tengah masyarakat itu begitu. Ini perlu dipertimbangkan agar tidak ada lagi penundaan, apalagi tahun depan misalnya, itu berjuanglah. Seperti tadi dikatakan Malaysia itu berjuang kok sampai di Saudi sana. Jangan santai-santai saja lah misalnya. Kita sekarang ini kan lagi nyaman kalau ada apa-apa kita nyanyi-nyanyi misalnya. Kan tidak pas ngurusi haji sama nyanyi-nyanyi kan tidak pas. Berangkatlah ke sana. Nego lah dengan nego yang benar. Masih banyak pakar-pakar kita yang mampu untuk nego dengan pemerintahan Saudi Arabia. Mudah-mudahan bisa terlaksana. Ini harapan kita sebagai masyarakat yang ada di bawah, khususnya saya berada di kecamatan ini ya, mewakili masyarakat grassroots ya atau akar rumput. Itu mungkin sementara waktu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa membuka wacana kita dan juga mudah-mudahan bisa menggugah hati kita juga hati pemerintah agar benar-benar pro dengan jamaah haji dan pro dengan umat Islam, karena yang jelas dana umat Islam sudah dititipkan kepada penyelenggara haji. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.